Insyaallah bab yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah bagaimana kita bersabar dengan gangguan dari saudara-saudari kita, gangguan dari sesama kita. Bab ihtimalil adza. Kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca pada saat ini adalah bab ihtimalil adza. Bab tentang bagaimana kita bisa bersabar atas gangguan dari orang yang ada di kiri kanan kita. Atau bahkan sabar dengan apa yang Allah turunkan kepada kita dari musibah. Allah berikan kepada kita dari musibah, hendaknya kita bersabar. Kemudian juga gangguan yang datang dari orang yang bersama kita, baik orang yang kita cintai atau orang yang tidak pernah kenal dengan kita, atau bahkan orang yang memusuhi kita. Di situ ada kaidah ihtimalul adza, bersabar daripada gangguan orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Dalam surat Ali Imran ayat 134 dikatakan, Allah berfirman bahwasanya ayat sebelumnya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, jannah. Hendaknya kita bersegera untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan surga Allah yang hanya disiapkan wa'iddat lil muttaqin, disiapkan hanya untuk orang-orang bertakwa. Di antaranya disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Itu mereka yang menahan amarah. Menahan amarah dari gangguan siapapun, dari orang yang ada di kiri kanan kita. Kemudian setelah dia menahan amarah, tidak mudah emosi, coba tengok dirimu sendiri. Ini urusan diri kita, urusan kita, bukan urusan Allah ya. Yang kita bahas adalah urusan orang menyakiti kita, mengambil hak kita dan seterusnya. Orang mencaci kita, merendahkan kita, menggunjing kita dan sebagainya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Orang melakukan kesalahan kepada kita, manusia. Ini bukan urusan dengan Allah, bukan urusan sholat, urusan meninggalkan sholat, urusan itu bukan. Ini urusan kepada kita, urusan dengan manusia, hak kita. Wal kadhiminal ghaidha, maka orang yang mendapatkan surga tadi adalah kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Tidak mudah marah. Jadi kalau ada orang mengganggu, mencoba menata hatinya, sehingga tidak akan muncul dalam bentuk amarah atau emosi yang membludak. Al-kadhiminal ghaidha. Setelah itu wal 'afina 'anil nas. Tidak hanya cukup dia menahan amarah, diam untuk tidak membalas caci maki seseorang, olokan seseorang, fitnah seseorang. Akan tapi dia menahan kadhiminal ghaidha, agar tidak keluar ke mata menjadi merah matanya orang marah, tidak keluar ke mulut menjadi caci maki dan seterusnya, tidak keluar ke tangan lalu memukul orang yang melakukan kesalahan kepada kita, bukan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian setelah itu agar tidak berkembang, sebab kalau tetap dibiarkan bisa saja nanti membludak, meletus seperti bom, tiba-tiba marah, wah sudah menyimpan. Nah ini ada orang sabar tapi sesaat, sabar akan tapi tidak dipangkas. Sesuatu yang menjadikan dia marah tidak dipangkas, sehingga kesabaran sesaat sehingga nanti bisa menjadi seperti bom waktu, meledak suatu ketika. Marahnya habis-habisan, naudzubillah. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu. Setelah kau tahan amarahmu, pangkas yang menjadikan sebab engkau marah. Wal 'afina 'anil nasi, kau jadikan maaf dari engkau yang semula seharusnya marah karena hakmu diambil, kau dicaci, kau difitnah, kau dihinakan, kau macam-macam, digunjing, akan tapi berubah menjadi memaafkan. Allah dipangkat tinggi, berubah menjadi memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita pangkas, mula-mula kita tahan di dalam hati agar tidak keluar ke anggota tubuh kita menjadi bentuk reaksi daripada emosi hati kita, emosi di dalam hati, emosi hawa nafsu kita. Kemudian setelah itu kita pangkas dengan memaafkan. Kemudian setelah itu wallahu yuhibbul muhsinin, kita bersihkan sisa-sisa amarah itu dengan kita berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Allah, luar biasa indah. Dan bahagia setelah itu, hatinya lapang, tidak menyimpan dendam. Orang marah emosi itu gak enak. Tapi kalau orang pemaaf hatinya lapang, oh lega, disakiti sama seseorang, mungkin dia gak sengaja, mungkin dia tidak tahu, mungkin lapang. Tapi lihat kalau orang yang sensitif, mudah tersinggung, hidupnya adalah capek, hidupnya susah. Ini pendidikan dari Al-Quran. Dan bersihkan sisa-sisa emosi, sisa-sisa amarahmu tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dengan berbuat baik. Ada orang melakukan kejahatan kepada kita, malah kita balas dengan kebaikan. Kita memberi kebaikan kepadanya.
Dia marah kepada kita, kita mengucapkan salam kepadanya. Dia mencaci kita, kita datang kepadanya, bahkan mungkin memberi hadiah. Oh, ini pangkat orang tinggi. Dan jangan jadikan ilmu itu adalah khayal, akan tapi coba, ayo kita renungin diri kita. Kita bisa atau belum? Bukan dongeng ini bukan dongeng, kita praktekkan. Dalam keseharian kita harus mencoba. Apa artinya ilmu kalau tidak kita coba untuk kita amalkan? Apakah kita kurang yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah tentang keagungan pahala daripada itu semua? Jangan membiasakan kita dengar dongeng. Ini bukan dongeng, ini Al-Quran. Sudahkah kita mencoba kita bersabar dengan pembantu kita? Sudahkah kita mencoba untuk bersabar dengan tetangga kita? Kadang kalau soal kebencian dicampur dengan dengki itu menumpuk, akhirnya capek. Memang di sisi lain ingat, kita jangan sampai menyakiti tetangga kita, ganggu pembantu kita, atau saudara-saudari kita, kawan-kawan kita. Di sisi lain kita pun harus bersabar di saat kita menemukan orang-orang semacam itu. Karena mereka manusia seperti Anda, manusia yang Anda bisa bersalah. Anda pun pernah melakukan kesalahan kepada seseorang, maka orang pun bisa melakukan kesalahan kepada Anda. Itulah di dunia. Kecuali Anda sudah masuk surga, nanti tidak ada yang menyakiti Anda. Nah, maka di situ ada ilmu kembali. Bagaimana agar kita itu tetap nyantai. Diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Menahan amarah. Kemudian mudah memaafkan. Kemudian setelah mudah memaafkan, malah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Pangkat tinggi. Dan Anda di mana? Menahan amarah pun belum. Lalu pangkat apa yang kita miliki? Diolok sedikit saja, kayak perang dunia sudah. Wah, kamu mencaci, mengolok saya. Habis-habisan. Model apa? Apakah Anda lebih bagus dari Imam Muhammad Al-Baqir? Apakah Anda lebih bagus dari Rasulullah? Kenapa kita tidak mencoba untuk belajar? Ini loh ilmu. Dan berapa kali ayat ini kami hadirkan di majelis ini? Dan berapa kali ayat ini dihadirkan oleh Imam Nawawi, begitu pentingnya makna ini. Ihtimalul adha, menahan agar kita tidak marah, bersabar atas apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh orang kepada kita. Ayo kita tengok diri kita sendiri. Jangan hanya sekedar kita menghadiri majelis, setelah sampai di luar, keluar sudah lupa dengan ilmu itu semuanya. Kita praktekkan. Mungkin tetangga kita yang seharusnya air yang ngalir ke sawah kita tak taunya ditutup. Kita tidak perlu marah, mungkin kita bicara baik-baik. Tidak perlu langsung marah, kenapa? Tetangga itu tetangga. Sekarang urusan aliran sawah saja berantem tuh, na'udzubillah. Itu kok nasib? Siang harinya kena terik matahari, tak taunya di akhirat mau masuk neraka jahanam. Belum lagi tetangga buang sampah di halaman rumah kita. Sudahlah, hitung-hitung dapat pahala kita aja. Bagaimana kita melatih bersabar? Kemudian memaafkan. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, yang berbuat zalim dan aniaya kepada kita. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man sabara wa ghafara." Ada orang yang punya sifat penyabar. Dan di samping sabar, tidak mudah untuk emosi, tidak sabar menahan emosi amarah yang ada dalam hatinya, wa ghafara, kemudian memaafkan. Jadi tidak cukup orang sabar. Anda Anda belum sampai derajat kemuliaannya sesungguhnya kalau hanya dicaci maki sama orang tidak marah, dicaci sama orang tidak marah. Bukan, belum tentu. Bisa saja tidak marahnya karena memang waktu itu tidak pantas untuk marah, tapi disimpan kapan-kapan ya. Tak taunya suatu ketika terjadi konflik yang di situ ada kesempatan untuk menghantam, dihabis semua. Waktu itu dihabiskan semuanya. Berarti dia bukan orang sabar, menyimpan emosi dan amarahnya, hanya menunda kemarahan saja. Tapi hakikat sabar tidak menunda kemarahan, tidak. Sabar adalah bagaimana orang menahan amarah, kemudian setelah itu ditingkatkan menjadi memaafkan untuk dihapus emosi tersebut, amarah tersebut. Dzalika min azbil umur, itu adalah hal yang sangat diminta dalam syariat. Himbau, dianjurkan untuk kita bisa seperti itu, bersabar, memaafkan. Dan itu hanya azmil umur, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kuat. Kalau ulil azmi, nabi yang penuh kuat, godaannya besar. Sama, azmil umur adalah hal-hal yang sangat diminta dalam syariat, dan ini adalah hal yang berat. Dan pahalanya besar, agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil babi, kemudian hadis yang pertama dalam bab ihtimalul adha ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, inna li qarabatan, aku punya kerabat,
asiluhum wa yaqta'uni. Aku berusaha untuk menyambung silaturahim kepadanya, akan tapi dia memotong. Uhsin ilaihi wa yusi'un ilayya. Aku berbuat baik kepadanya, tapi membalas dengan kejelekan. Wa ahlumu anhum, aku mudah memaafkan. Aku lemah lembut kepada mereka, mudah memaafkan. Wa yajhalun alayya. Dia malah sebaliknya. Wah, nggak mau tahu tentang kebaikan. Nggak, pokoknya menyakiti, marah dan sebagainya. Faqala, Nabi mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau benar engkau seperti yang engkau katakan, fuhumul mal, maka seolah-olah dengan begitu engkau telah menaburkan, melemparkan ke muka mereka atau ke mulut mereka pasir panas. Yang kedua, Allah akan selalu bersamamu dengan pertolongannya. Madum ta'ala dzalika, selagi engkau terus seperti itu. Jadi kalau Anda diperlakukan, ada orang berbuat zalim kepada Anda, menyakiti Anda dalam segalanya, kemudian, maka sebetulnya itulah yang cara melawan orang berbuat zalim adalah berbuat baik kita. Seolah-olah kita melempar muka mereka adalah dengan pasir panas. Dan memang betul, kalau ada orang sudah jahat, lalu di saat berbuat jahat kita jahati, tambah jadi, berkembang kejahatannya, dan kita akan rugi. Akan tapi dengan kesabaran kita, maka bisa saja dia akan melupakan, sehingga iblisnya pun juga capek menggoda dia. Karena apa? Nggak berhasil. Lalu meninggalkan, sehingga reda hatinya, sehingga yang semula akan memusuh kita bisa saja menjadi sahabat yang baik dengan kita. Berubah, yang semula ingin memerangi kita karena kita tidak memberikan reaksi, mungkin terenyuh hatinya, akhirnya berubah menjadi baik, bahkan mungkin malu dengan Anda karena kelemah lembutan Anda, kebaikan perilaku dan akhlak Anda. Kemudian yang ini, bahkan dengan cara kita seperti itulah dia berbuat salah, kita berbuat baik. Itu adalah seperti cara melawan mereka kali ini. Tusifuhumul bal. Jadi melawan mereka ya begitu. Itu caranya melawan. Cara melawan ya kayak begitu. Jadi kalau sudah lempar pasir ya mati. Cara mematikannya, kejahatannya dengan seperti itu. Menghentikan kejahatannya seperti itu. Bukan kita lawan dengan kejahatan yang serupa. Dengan kerabat, dengan saudara. Dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang bagaimana hakikat silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi. Orang menyambung silaturahim itu adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita. Bukan, kalau membalas kebaikan maka enteng, gampang. Kita membalas kebaikan seseorang sangat mudah, karena kebaikan telah diberikan kepada kita. Akan tapi yang dahsyat, istimewa, agung adalah jika walakinnal wasil, akan jika orang menyakiti kita, tak taunya kita berbuat baik kepada orang tersebut. Itu hakikat silaturahmi. Hakikat silaturahmi adalah jika ada orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita menyambung dengan hubungan baik kepada mereka. Allah, ini pangkat agung, pangkat tinggi. Dan itulah sebetulnya untuk menyelesaikan problem. Jadi tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, emosi dengan emosi, tidak. Akan kelemah lembutan Nabi SAW yang menjadikan Islam tersebar ke penjuru dunia. Dan itulah cara dakwah, mengajak orang dalam kebaikan. Balik itu kerabat kita tadi, saudara kita. Kadang masalah dengan saudara tidak akur, berantem setiap saat, Masya Allah. Kadang ipar dengan ipar, kakak adik, aduh Masya Allah. Suaranya sampai ke tetangga terdengar. Bahkan mungkin di tetangga caci maki dan olah-olahan. Apa yang diinginkan oleh manusia-manusia seperti itu? Urusan-urusan sepele, maka ayo kita belajar di kiri kanan kita. Saudara kita, tetangga kita adalah manusia biasa. Manusia biasa. Sabar. Dalam berjuang mereka sabar. Dan Nabi pun diberitahu oleh Allah, laqad kudzibat rusul min qablik, ya Rasulullah Muhammad. Dulu juga sudah ada nabi-nabi sebelummu itu didustakan oleh umatnya dan disakiti oleh umatnya. Disakiti oleh umat. Nah ini. Kemudian kalau kita jabarkan, ujian itu datang ada dari Allah langsung, misalnya tiba-tiba diberi sakit,
atau ada anak meninggal, atau saudara, atau harta, ada langsung dari Allah. Maka dengan Allah pun jika kita mendapatkan adza, sesuatu yang menyakitkan, datang dari Allah, tetap kita harus bersabar. Jangan berubah menjadi keputusasaan atau menjadi yang orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah, tidak ridha dengan ketentuan Allah. Ini adalah juga suatu pelanggaran dosa yang sangat besar. Padahal seorang yang beriman hendaknya yakin bahwasanya jika ada sesuatu yang Allah turunkan kepada hamba tersebut dari musibah, bala bencana, kalau dia adalah ahli iman, karena Allah ingin mengampuni mereka atau mengangkat derajat mereka, atau akan menyimpankan, memberikan pahala yang agung nanti. Tapi ada orang yang tidak paham makna ini. Lihat, kalau sudah dapat musibah mencaci maki, marah dengan Allah, ngutuk Allah, na'udzubillah, biarpun tidak secara langsung, berkeluh kesah, bahkan mungkin jauh dari agama di saat mendapatkan musibah. Ini adalah hebat ujian, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara orang yang mengaku dirinya beriman, akan tapi di saat mendapatkan musibah dari Allah nggak mampu, menyalahkan Allah, tidak terima dengan Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna, ada di antara manusia yang mengatakan dirinya beriman, amanna, kami beriman billah, iman kepada Allah. Wa idza udhiya fillahi, jika dia mendapatkan gangguan di saat dia berjalan di jalan Allah, dia ingin menuju Allah, dia sebagai orang yang beriman, tapi ternyata mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, atau gangguan dari orang, tidak mampu, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi, sehingga ujian yang Allah berikan, baik secara langsung dari Allah atau melalui tangan-tangan manusia, itu sebagai hukuman dari Allah, sehingga dia menjadi orang yang putus asa, sehingga apa? Dia menjadi orang yang tidak bisa menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun mati su'ul khotimah, hilanglah imannya. Ada lagi wa minan nasi may ya'budullah, ada sebagian orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah ala harfin. Ala harfin itu adalah setengah-setengah. Artinya begini, dia bisa baik beribadah kepada Allah di saat mendapatkan kekayaan, tapi giliran fakir, hilanglah pengabdiannya kepada Allah. Atau sebaliknya, dulu waktu fakir, Masya Allah, pakai sepeda, ngaji rajin, giliran punya motor, sudah tidak kelihatan lagi. Dulu di saat fakir, rajin, ngaji, naik angkot, Masya Allah, paling depan. Tapi giliran pilih Allah mobil, tidak tahu paling depan pun, paling belakang pun juga enggak. Lihat, musibah baginya. Sehingga itu menyembah kepada Allah itu setengah-setengah gitu. Kalau kita menyembah kepada Allah dalam segala keadaan, serra wa dharra, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan Allah beri karunia kepada kita, atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang menyembah Allah setengah-setengah. Fa in asabahu khairun ma'an nabih. Kalau mendapatkan kebaikan, rezeki, ya senang, rajin ngaji dan sebagainya. Wa in asabahu fitnatun, kalau dia mendapatkan musibah, inqalaba ala wajhihi, berpaling dari kebenaran, menjauh dari Allah, naudzubillah. Ada orang di saat kaya beribadah rajin, di saat diuji oleh Allah dengan kefakiran nyungsep menjadi ahli neraka. Ada sebaliknya, orang di saat diberi oleh Allah kefakiran, dia beribadah kepada Allah, rajin dekat kepada Allah, akan tapi di saat diberi oleh Allah kekayaan menjadi lupa kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah. Maka manusia semacam itu yang dia beribadah setengah-setengah tadi, menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Kalau ada orang bangkrut di dunia sederhana, hanya 70 tahun, 80 tahun. Akan tapi kalau sudah bangkrut di dunia dan di akhirat, neraka jahanam. Alangkah seram, mengerikan keadaan neraka. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jika ada ujian dari Allah. Kalau ada ujian dari manusia, tadi sudah kita sebutkan, memang ada hak kita untuk menuntut. Sehingga nanti dipilah oleh para ulama. Jika ada orang berbuat salah kepada kita, kita lihat. Jika kita diam, tambah jadi, dan kita bisa menghentikan demi menyelamatkan dia, boleh. Misalnya ada orang mencaci maki kepada kita dan sebagainya. Dan kita yakin kalau seandainya kita menjelaskan, lalu dia berhenti, boleh kita menjelaskan. Tapi kalau ternyata kita jelaskan tambah jadi, pilihan kita adalah tetap bersabar. Dan dalam segala hal, sebetulnya ini adalah ilmu kebal ya, ilmu ini yang pendidikan dari Nabi adalah memang untuk menata hati, agar kita tuh tentrem. Subhanallah, kalau kita berbicara tentang kesalahan orang itu berganti-ganti, sesaat dengan lindahnya, sesaat dengan perilakunya, sesaat dengan
dengan apa namanya, kedip mata pun kadang menyakitkan, kecuekannya. Sesaat dengan sapaannya, sesaat dengan kecuekannya. Karena orang menyakitkan. Akan tapi kalau kita sudah menata hati kita, subhanallah, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian dengan hamba-hamba Allah. Mestinya kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita terenyuh. Kata Imam Hasan Basri, kalau ada orang berbuat salah kepada saya itu terenyuh. Karena apa? Dia melakukan dosa. Sehingga bergegas mengangkat tangan, ya Allah ampuni dia. Allah. Orang berbuat salah kepadanya, kepada beliau malah didoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah dia telah melakukan kesalahan kepadaku dan aku memaafkannya. Itulah ahli iman yang sesungguhnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali sudah mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Jangan sampai ada di antara kita rela saudara kita masuk neraka. Kadang-kadang kita disakiti oleh seseorang. Dendam kita adalah berlebihan sampai mendoakan masuk neraka. Celaka kau masuk neraka. Allah. Apa itu semuanya? Maka dari itu, hei hamba Allah yang berbuat baik bukan karena Allah, biasanya itu yang diinginkan adalah balasan dari manusia. Mungkin Anda adalah seorang pejuang keluarga, anggap saja kakak atau adik, yang memperjuangkan adik-adiknya untuk bisa mandiri, bisa berjaya dalam urusan dunianya. Tiba-tiba suatu ketika Anda yang telah membantu adik dan kakak, karena Anda mungkin orang yang paling berhasil, membuatkan rumah, membantu urusan kerja dan sebagainya. Giliran suatu ketika Anda di saat butuh mereka cuek dan tidak peduli dengan Anda. Apa yang ada di hati Anda saat itu? Ayo, mungkin ada di antara yang hadir punya pengalamannya seperti ini. Kerja keras untuk memperjuangkan saudara dan adik-adiknya. Sampai giliran adiknya mandiri, giliran Anda sudah mulai sepuh tua barangkali, kemudian Anda merosot ekonomi, ternyata adik-adik Anda tidak membantu. Apa yang ada di hati Anda saat itu? Mungkin marah, tahu diri kau dulu dibantu. Berarti Anda bukan karena Allah di saat membantu. Di saat Anda membantu adik Anda bukan karena Allah. Akan tapi kalau Anda membantu karena Allah, apapun yang Anda berikan untuk adik-adik Anda, saudara Anda sudah diterima oleh Allah. Kalaupun ternyata mereka tidak membalas kebaikan kepada Anda tidak akan pusing. Karena ada urusannya dengan Allah, Anda berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat manusia yang berbuat bukan karena Allah. Mengungkit, kamu sudah saya bantu, enggak. Sudah begitu jahat lagi kamu, enggak tahu dirilah. Kenapa kita harus mencaci maki semacam itu? Akankah kita habiskan pahala yang kita berikan, pahala yang kita cari dengan sedekah yang kita berikan, bantuan yang kita berikan? Kalau kita ungkit, kita sebut-sebut, apalagi dengan emosi marah, maka ketahuilah itu sebenarnya kita hanya menghabiskan pahala kita. Ada orang-orang yang semacam itu, yang membantu ternyata tidak dibalas dengan kebaikan. Karena membantunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya yang kita lakukan adalah karena Allah. Maka ada dikatakan Imam Haddad, ada orang itu hambanya manusia, bukan hambanya Allah. Di dalam kebaikan dia berbuat baik tapi menjadi hambanya manusia. Jadi berbuat baik itu hanya pengen sanjungan dari saudara. Makanya dia kerja keras mencari duit yang banyak. Alasannya apa? Saya tulang punggung dan seterusnya. Bekerja untuk saudaranya, mengangkat saudaranya, tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya berbuat untuk manusia. Bukan kita berbuat karena Allah. Sehingga kalau ada sesuatu, kita berbuat baik kepada mereka. Lalu mereka menyakiti kita, tidak peduli dengan kita. Nyantai, karena urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Tapi kalau orang bukan karena Allah, lihat apa yang terjadi. Kamu nggak tahu diri. Waktu kamu masih jatuh, aku angkat, aku bantu. Sekarang giliran berhasil, kamu lupa kepadaku. Nah kan, bukan karena Allah. Sama seorang bapak dan ibu jika berbuat baik kepada anaknya hanya karena Allah. Bukan karena ingin numpang di masa tuanya. Hati-hati. Kalau ada seorang bapak atau ibu menerawat anaknya hanya ingin menumpang di masa tuanya, lihat. Dalam mendidik pun belum tentu benar. Tapi karena Allah, lakukan semuanya karena Allah. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan kepada seseorang karena Allah, maka di saat mereka melakukan sebuah kesalahan kepada kita, bagi kita akan mudah. Tidak akan mendendam, tidak akan mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan itu juga upaya iblis, rekayasa iblis. Orang-orang yang sudah kita perlakukan baik itu jika digoda oleh iblis, akan berbuat ulah, akan melakukan kesalahan kepada kita. Sehingga kita akan mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan, lalu pahalanya habis dan setan tepuk tangan. Bantulah adik-adik Anda sebagai orang yang telah berhasil karena Allah. Bantulah keponakan karena Allah. Bantulah saudara karena Allah. Kalaupun mereka berbuat jahat kepada Anda, lihat seperti hadis tersebut. Tetap berbuat baik, jangan kau balas dengan kejahatan. Sampai dalam riwayat lain dikatakan bagaimana Rasul, kalau aku lakukan aku balas gimana? Kalau kamu balas, kamu sama dengan mereka. Apa bedanya antara engkau dengan dia?
Nah, inilah pendidikan istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita semua belajar. Ayo kita koreksi diri kita. Siapa yang ada di kiri kanan kita semuanya? Orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, langsung kita takwili, kita tafsiri. Jangan jadi bahan dendam di hati kita. Kalau sudah menjadi bahan dendam di hati kita, lihat, susah kita untuk memaafkannya. Tidak akan dapat gelar kemuliaan. Tidak akan mendapatkan gelar kemuliaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan kebaikan yang kita lakukan pun tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah nanti jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, mungkin setelah beberapa hal yang mau disampaikan oleh para asatidz yang ada di sini. Dan mohon doa selalu, dan jangan lupa program-program dakwah Pondok Pesantren Al-Bahjah, pembangunan pesantren Al-Bahjah, media radio televisi, dan kami ingatkan kepada semuanya, ayo kita berjuang di pondok ini, di majelis ini. Ada pembebasan tanah yang sampai hari ini belum beres. Pembangunan, lihat, ada pembangunan, lihat itu yang belum beres, coba dilihat. Barangkali Anda adalah pejuangnya. Jangan ragu, siapa tahu Anda adalah dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan pembangunan. Lihat para santri yang bertumpuk-tumpuk sudah, tidurnya pun tidak karu-karuan karena kamarnya tidak ada. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, menjadikan mereka adalah ulama-ulama Rasulullah. Dan semoga Allah mengirim ahli ikhlas yang bisa berjuang bersama kita. Ahli ikhlas, ahli tulus. Dan semoga yang telah berjuang ini diberi oleh Allah ketulusan dan keikhlasan. Ini saja. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran, ketabahan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada siapapun. Dan semoga siapapun yang telah berbuat zalim dan aniaya kepada kita, Allah memaafkan mereka. Dan semoga Allah menghilangkan kebencian dan dendam di hati kita semuanya. Baik, ini saja. Nanti kita tutup dengan kita ada pertanyaan, insyaAllah ya. Masya Allah, jangan lupa doakan kami semuanya. Anda semuanya sehat, selamat di kendaraan, selamat di perjalanan, selamat di rumah, selamat di kantor-kantor, selamat di sawah, selamat di pabrik, selamat di dunia, dan selamat di akhirat semuanya. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. InsyaAllah akan dilanjutkan dengan para asatidz. Dipersilakan Ustaz. Mangga. Wallahu a'lam bissawab.